Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi khairi kitabin unzil wa syarrafana bi khairi nabiyyin ursil wa faddalana ala sairil umami bi khairi syari'atin syuri'at وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi, mungkin besok atau barangkali lusa, kita tunggu sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita akan masuk kepada salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu bulan haram, satu di antara 4 bulan haram yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu dalam setahun, kata Allah, ada 12 bulan yang telah termaktub dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Maka kata Allah, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sampai ada di antara kalian yang menzalimi dirinya, khususnya di bulan-bulan yang 4 tersebut. Bulan yang 4 tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. InsyaAllah besok atau lusa kita akan masuk kepada bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam kedatangannya, karena padanya terdapat syariat Allah yang agung, yaitu ibadah haji ke Ka'bah Al-Musyarrafah atau ke Makkah Al-Mukarramah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sebagian kita sudah tahu bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini terdapat hari-hari yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada hari lebaran tanggal 10 Zulhijjah dan juga pada tanggal 9 Zulhijjah dan juga di Ayyamut Tasyrik. Semua kita sudah hafal dengan hal ini. Namun barangkali ada di antara kita yang mungkin belum menyadari atau belum mengetahui. Sesungguhnya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya bulan Zulhijjah ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan bukan saja tanggal 9, 10 dan hari-hari tasyrik, tetapi semenjak tanggal 1 sampai hari tasyrik tersebut merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang sangat agung, yang padanya kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amal saleh, dan terutama tadi kata Allah dalam Al-Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai ada di antara kita yang menzalimi dirinya, khususnya pada bulan-bulan haram ini. Menzalimi diri dengan cara berbuat maksiat, yang paling utama tentu syirik, na'udzubillah, melakukan dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil sekalipun. Maka dosa perbuatan perbuatan maksiat, jika di hari-hari yang lain di luar bulan yang 4 ini dibalasi oleh Allah dengan dosa,
maka khususnya di bulan haram ini, termasuk di bulan Zulhijjah ini, Allah lipat gandakan dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan dosa padanya, terutama dosa-dosa yang besar. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan dosa, apalagi perbuatan dosa-dosa yang besar. Insya Allah kita merasa aman. Tetapi kaum muslimin sidang jamaah sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan kepada kita untuk tidak hanya sekadar menjauhi perbuatan maksiat di bulan haram ini. Allah Subhanahu wa taala bahkan juga memerintahkan kita untuk memperbanyak berbuat amal saleh, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 Allah mengatakan setelah memerintahkan kepada manusia untuk berhaji, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka mengingat Allah dengan banyak pada hari-hari yang tertentu tersebut. Sahabat Rasulullah yang agung Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah dalam ayyamun maklumat dalam ayat ini dialah hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, 8 dan 9 dan 10 Zulhijjah, itulah yang dimaksud dengan al-ayyan al-maklumat, yang sebagaimana juga oleh ulama tafsir ketika membahas arti daripada kalimat wal fajri walayalin ashri dalam surat Al-Fajr, para ulama tafsir sebagian juga mengatakan yang dimaksud dengan walayalin ashr, yang khusus Allah gunakan untuk bersumpah mengingat begitu besar keagungan ibadah padanya, maka itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, apa yang penting kita perhatikan ketika kita memasuki awal bulan Zulhijjah ini, yang barangkali sebagian kita selama ini acuh tak acuh saja. Barangkali sebagian kita hanya menunggu-nunggu kedatangan hari raya Idul Adha, atau mungkin barangkali paling tidak hanya berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Padahal kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Ahmad dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai melakukan segala macam bentuk amal saleh, segala macam bentuk ketaatan yang lebih Allah cintai dilakukan padanya melebihi hari-hari yang 10 hari, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini. Bahkan sahabat bertanya, tidak lebih dicintai oleh Allah atau tidak lebih besar pahala yang Allah berikan dibanding orang yang pergi berjihad ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Artinya pahala beribadah, beramal saleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 ini bahkan lebih besar dari pahala orang yang mati syahid sekalipun. Kecuali kata Rasulullah, kalau ada orang yang keluar dari rumahnya membawa seluruh hartanya dan membawa seluruh jiwa dan raganya, kemudian dia berjihad sampai menemui kematian, nah orang ini tentu tidak bisa dikalahkan, karena dia keluar dari rumahnya membawa semua hartanya, berjihad, berjuang sampai mati, maka tentu pahalanya tidak bisa dikalahkan. Tapi selain itu, maka amal ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh para ulama sebagian mengatakan hari-hari di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini bahkan lebih utama dibandingkan dengan hari-hari atau siang-siang hari di bulan Ramadan sekalipun. Lebih utama Allah memberikan pahala di siang-siang hari ibadah-ibadah yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, bahkan jika dibandingkan dengan bulan Ramadan sekalipun. Karena kalau bulan Ramadan yang diistimewakan adalah 10 hari yang terakhir,
khususnya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sedangkan hari-hari yang dalam hal ini hari identik dengan siang, sejak matahari terbit sampai matahari terbenam, maka hari-hari terbaik dalam setahun adalah hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, khususnya nanti tepat pada tanggal 9 Zulhijjah yang kita sebut dengan hari Arafah. Apa ibadah yang paling tepat kita lakukan pada tanggal 9 tersebut, kaum muslimin rahimakumullah? Ketika saudara-saudara kita di tanah suci, di padang Arafah, wukuf di sana, menunaikan ibadah haji, maka kita yang berada di luar tanah suci disyariatkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu Shaumu Arafah, berpuasa di hari Arafah. Mungkin sebagian kita sudah terbiasa melakukannya, namun mungkin sebagian yang lain menganggap biasa, ringan dan sepele begitu saja puasa hari Arafah ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, ditanya oleh sahabat, apa bentuk pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ni ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yukaffiru sanatil madiyah was sanatil baqiyah. Orang yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, dosanya yang setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setahun yang akan datang pun juga ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, betapa butuhnya kita kepada amal saleh. Betapa butuhnya kita kepada amal-amal ibadah yang meninggikan derajat kita, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah datangkan kepada kita kesempatan ini. Bulan Ramadan telah berlalu sekitar 2 bulan yang lalu. Barangkali telah banyak pula berbagai macam bentuk maksiat, kesalahan, dosa dan kekhilafan yang kita catatkan dalam catatan amal kita. Maka bulan Zulhijjah datang, besok atau lusa insya-Allah, mari kita pasang azam kita untuk melaksanakan segala macam bentuk amal soleh, segala macam bentuk amal ibadah. Dimulai dari yang paling utama adalah melaksanakan solat, memperbanyak solat, terutama solat-solat yang wajib berjamaah di awal waktu, memperbanyak solat qiyamul lail, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Dan tidak salah jika seorang muslim berpuasa 10 hari kecuali di hari tanggal 10 karena itu hari raya. Memperbanyak infak dan sedekah, berzakat, memperbanyak silaturrahim, memperbanyak tilawah Al-Quran. Bahkan dulu para salafus salih ada yang khusus mengkhatamkan Al-Quran sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin hari ini, maka tentu kita juga butuh kepada amal-amal soleh ini, karena kita semua ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Furqan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan banyak beramal saleh, Allah berikan baginya surga Firdaus, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allah berikan kepada kita taufik, inayah dan qudrah untuk mengisi 10 hari bulan Zulhijjah yang akan datang ini, yang puncaknya nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Kita azamkan dalam hati kita, kita niatkan kalau Allah panjangkan umur kita, kita akan puasakan tanggal 9 tersebut sehingga kita memasuki hari raya Idul Adha betul-betul menjadi orang yang berbahagia, bergembira dan bersukacita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi ibrah, hikmah dan mau'izah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya
على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا